negara yang tahu untuk apa ada negara, ada pemerintahan ini. Pancasila ini untuk apa? Teman-teman, orang lain itu sebenarnya tidak pernah menuntut kita itu untuk tampak cerdas dan pintar. Namun diri kita yang sesungguhnya sering merasa tertekan harus tampak pintar dan pandai. Ini apa mboten? Jane wong kita goblok sapa sing pengaruhin apa ya? Nek ora pinter, kemudian maca pinter geblowo-blowo, itu kan nggak jujur. Keadaan dan situasi yang tercipta adalah tanggung jawab kita bersama. Menjadi manusia yang amanah atau menjadi manusia yang sekedar pintar. Untuk itu, kita mengajak bersama, mari kita mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang mengkader dengan pendidikan dan pelatihan ini. Pendidikan sebagai sebuah keberlangsungan generasi ke generasi untuk menciptakan generasi yang baldatun thayyib tadi, yang yakhruju nabatuh tadi, yang di depan tadi, itu merupakan sumbu pusat gerakan. Ini merupakan sumbu pusat gerakan. Mengerucut. Jadi seperti apa nih bentuknya itu apa? Apa? Piramid. Ya. Titik tertinggi di birokrasi teratasnya, struktur teratasnya adalah pengkaderan demi sebuah keberlangsungan generasi-generasi. Tanpa adanya proses kader mengkader, maka gerakan itu hanya bagaikan paguyuban atau perkumpulan yang tanpa arah dan tanpa sasaran, dan bahkan pasti bisa bubar karena ketiadaan adanya regenerasi dan lenyapnya semangat penghambaan sebagai jiwa fakir. Makanya kalau jenengan punya anak, punya putu dan seterusnya, ini yang harus dihitung, diperhitungkan juga bagaimana nasib mereka. Kan gitu. Wal yakhshallati la taraku min khalfihim dzurriyyatul dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Jangan meninggalkan generasi anak-anak dan generasi yang lemah, yang rapuh, yang tidak memiliki masa depan dan tidak tahu apa yang diperbuat. Jangan tinggalkan generasi yang lemah, maka mencermati proses generasi, bagaimana nasib mereka di masa depan terhadap, sehingga kita juga menganalisa moral mental mereka, pola pikir mereka, khawatir terhadap keselamatan mereka. Di angkatan Anda sekarang ini pun cari pekerjaan sulit, bagaimana anak-anak Anda? Tantangannya semakin besar. Saya di depan tadi mengatakan bahwa bisa jadi kita menghadapi endless generasi. Ki basa apa iki?
kita menghadapi generasi yang terperosok, generasi yang gelap. Saat sains dan teknologi itu berfungsi sebagai media untuk mencari informasi, mempercepat informasi dan mengolah data, dan untuk mempermudah mencapai tujuan. Akan tapi jika kita berada di wilayah hanya sebagai pengguna, sebagai user, hanya sebagai pengguna, hanya userly, maka yang terjadi adalah kecanduan. Teman-teman yang berbahagia, saudara teman-teman, saat kita berpikir bahwa pada saat dikatakan hanya user, sebagai contoh begini, TikTok, YouTuber dan seterusnya, artinya generasi yang cinta kepada retorika dan hanya kepada permainan TikTok, sehingga cinta dan benci, benci dan cinta itu diolah oleh tim kreator TikTok dan pendek, entah apapun namanya, entah Instagram atau bla 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 bla, banyak macam. Entah itu kebencian, entah kedengkian, entah kecintaan, ini dijadikan sebagai dasar anak-anak atau orang-orang kreator, orang-orang kapital yang memiliki duit untuk menumpuk kekayaan mereka dengan kebencian, kedengkian, dan kecintaan serta ego Anda. Dengan hanya menyisihkan waktu 8 detik sampai 12 detik dengan melihat video, kemudian men-scroll video lanjutan, men-scroll video tidak ada habis-habisnya, selalu diselani dengan iklan-iklan yang Anda harus menontonnya, sedang kontennya tidak memiliki manfaat dan kontennya tidak memiliki dampak, kontennya tidak berfaedah bagi Anda, tapi hanya karena lucu, karena Anda merasa setiap harinya stres, maka Anda merasa perlu melihat video pendek 8 detik sampai 12 detik, itu sudah cukup mengarahkan Anda. Saat Anda mungkin mencintai sebuah film drakor, kemudian itu dibuat pendek 12 detik, maka ini drakor 1, drakor 2, drakor 3. Kamu nggak menemukan drakor 1, digoleki terus, akhirnya kamu melihat video pendek terus satu persatu sampai kamu menemukan berhenti, dan disitulah kemudian iklan akan muncul. Kamu lihat saat iklan muncul sepersekian detik, maka uang itu telah diperoleh bagi orang-orang kapitalis untuk menyedot attention kamu, untuk menyedot perhatian kamu, demi mereka mendapatkan uang dari perhatian yang kamu luangkan. Nggih napa mboten? Kamu ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, nggak ada temannya di dalam kamar, kakak begitu. Sang kreator, alhamdulillah, sang pemilik modal, sip, sudah banyak pelanggannya, sudah. Berapa yang skrip? Oh, sekian kan gitu. Berapa persen kamu membuka HP yang memiliki dampak faedah yang bermanfaat dalam kehidupan kamu sehari-hari? Pernah menghitung apa tidak? Banyak manfaatnya atau banyak membuang
banyak membuang waktu. Mana kira-kira? Sadar atau tidak sadar kamu bangun tidur, kamu langsung yang kamu cari HP, meripat urung melek. Nggih napa mboten? Gitu kan. Setelah HP ketemu sing mbok buka apa? TikTok. Mergo langsung di ngarepe kan gitu. Nggih napa mboten? Pikiran dasarnya semula hiburan. Berapa banyak waktu yang terbuang tanpa jenengan sadari. Maem kan karo ndelok TikTok nggih ta? Sret gitu. Maem wis rampung TikToke gak rampung-rampung. Roh-roh wis siang. Ngletak buka TikTok. Nggih. Roh-roh subuh. Nggih napa mboten? Kamu telah memberikan kontribusi kepada orang-orang pemilik modal untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya, tapi kamu sedang mengkritik wong kok golek duit tok. Lah wong sing nyetori lho kowe. Itu bahaya penyapa, itu bahayanya pada saat IT atau komputer hanya pada fungsi pengguna, teman-teman. Perkembangan saat ini akan jauh lebih besar dan lebih banyak. Saya ungkap sekalian deh, supaya Anda tidak terjebak. Mohon diingat-ingat, mohon dieling-eling, tolong diingat-ingat lan dieling-eling, tolong. Bahwa tahun depan kita ini akan menghadapi pilihan presiden entah siapapun yang saat ini sedang dicari elektabilitasnya dengan asumsi mungkin Pak Prabowo, Pak Ganjar, sama Pak Anies. Teman-teman, mohon jenengan ingat-ingat. Jika kamu menemukan berita tentang entah itu beliau-beliau tiga orang ini atau orang-orang yang pendukung atau politik di balik ini ada ungkapan atau berita negatif apapun, jangan pernah ikut-ikut menyebarkan dan menjadi pembicaraan Anda. Kenapa? Jangan pernah menganggap itu adalah asli omongan dan perbuatan mereka. Data statistik menunjukkan bahwa media sosial yang saat ini beredar 87% bohong. Ya, Anda harus tahu. Persentase kebohongannya besar banget. Padahal ini belum menggunakan pola dan sistem dari produk yang disebut AI. Dalam bahasamu, basa Bluro, basa Madurane, artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Produknya ada banyak, bisa Lambda, bisa ChatGPT, bisa Dell E2, yang ini jika digabung dengan
sumber data. Oke, saya nggak ngomong ini nanti terlalu jauh. Artinya bahwa produk teknologi orang yang tidak pernah bermain komputer, tidak bisa gambar, cukup membuat narasi, tolong gambarkan wajahnya si A, wajahnya si B, sak suara ini lagi, kemudian dia berbicara begini, tolong si A gambarnya begini, sedang dugem ngomong begini. Kamu nggak perlu membuat sket, kamu nggak perlu membuat gambar, narasi, teks yang kamu ketik akan muncul yang gambar yang kamu inginkan dengan sistem AI itu. Entah itu suara, entah itu gambar. Nggawe gambar si A, pemane pengen jatuhke calon presiden ABC, B lagi gendong babi. Tolong si B sedang gendong babi. Maka akan tercetak foto si B gendong babi. Maka jika ada suara janji-janji yang muncul dari lesan-lesan mereka dengan kalimat dari oligarki, dari ini, kamu maju, itu adalah serangan mental. Asumsikan aja begitu yang aman, amannya nggak usah terlibat. Karena saya yakin saat mendekati pemilihan, permainan itu akan muncul. Karena sistem teknologi AI sekarang ini luar biasa. Jika Anda pernah membuka tentang ChatGPT, kamu jangan mengumbar hoak, kamu ahli pertanian, kamu ahli peternakan, kamu ahli ini, ahli itu, ahli sana, ahli sini, ngomong bla bla bla. Cek dulu di ChatGPT. Karena di sana ada semua. Dan datanya jauh lebih komplit dari data yang kamu miliki. Oke? Itu sekilas tentang IT, AI. Maka di dunia pendidikan, seorang guru, seorang ustadz, seorang kepala sekolah harus mulai segera tanggap sasmito terhadap perkembangan ini. Jika tidak, jika sistem asesmen kamu, jika sistem penilaian kamu masih menggunakan sistem kuantitas, maka kamu akan selalu dibohongi. Karena seorang bisa mencari informasi, mengambil data sesuai dengan yang diinginkan. Pengen gawe roti ini, pengen gawe ini, caranya ngolah, sistemnya, cara memasarkan, marketable itu apa, marketing itu apa, market di negara ini apa yang paling sedang sekarang ini caranya di provinsi ini apa, data statistiknya di sini itu apa yang sedang paling laku, di sini apa, wilayahnya sebelah mana, ada semua. Kamu tinggal buka di ChatGPT plug. Ngekai soal matematika, soal fisika, soal sosiologi, soal bahasa Indonesia, soal bahasa Inggris, soal bahasa Arab, jawabannya ada semua.
Guru harus kreatif. Engko roh, wah kok anakku kok pinter-pinter banget saiki, padahal buka ChatGPT. Oke. Tapi kita tidak bisa mengatakan jangan gunakan orang-orang yang berumur, ya. Kita nggak mau pernah bertanya kenapa, karena sudah merasa sebagai guru, sebagai sumber